Israel dikabarkan menjalankan sebuah kampanye rahasia. Kampanye besar-besaran itu dilaporkan menargetkan para warga Amerika Serikat. Taktik Israel itu pun terungkap baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, salah satunya lewat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara warga Amerika Serikat saat mengkritik Israel dan perang di Gaza. Disebutkan ada 80 program kampanye yang sudah dijalankan sebagai bagian dari propaganda massal itu. Propaganda tersebut dinamai Voice of Israel. Program-program itu didanai dan dijalankan oleh Kementerian Urusan Diaspora Israel. Tak hanya itu, program tersebut bahkan dipimpin langsung oleh anggota Dewan Israel Amichai Chikli. Disebutkan program itu dirancang untuk menargetkan warga Amerika Serikat dan Eropa. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam memamerkan senjata barunya. Lewat saluran telegramnya, Al-Qassam mengungkap saat pejuangnya memakai peluru kendali Cina yang disebut Red Arrow. Peluru tersebut digunakan Al-Qassam untuk menargetkan kendaraan militer Zionis. Dikutip dari Palestine Chronicles, pada Senin 24 Juni 2024, Al-Qassam menyerang kendaraan teknik Ovik Israel. Rudal kendali Red Arrow itu melesat ke arah kendaraan militer IDF saat melintas di daerah Tal Zurab, barat Rafah, jalur Gaza Selatan. Sebagai informasi, rudal Red Arrow merupakan rudal anti-tank generasi kedua. Rudal ini memakai sistem pemandu kawat optik. Red Arrow juga dilengkapi proyektil anti-tank yang terdiri dari hulu ledak, roket propelan padat, serta unit kontrol. Rudal kendali Cina ini dikabarkan memiliki jangkauan akurasi tinggi, yakni 3 hingga 4 km. Rapat yang digelar di Knesset Israel pada Senin 24 Juni 2024 berlangsung panas. Diketahui oposisi Israel memulai diskusi 40 tanda tangan untuk membahas kegagalan pemerintahan. Tak hanya dihadiri oposisi Israel, rapat tersebut juga dihadiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, dalam pidatonya, Netanyahu menguraikan keadaan perang yang terjadi di Gaza. Ia kemudian menyinggung orang-orang yang menganggap remeh pemerintahan Israel dalam menangani perang. Selama Netanyahu berbicara, ia justru dihujani teriakan. Salah satunya dari pemimpin oposisi Yair Lapid yang kemudian menaiki podium dan memutus pidato Netanyahu. Lapid berteriak menentang pemerintahan Netanyahu yang dinilainya hanya untuk kepentingan politik. Lapid menegaskan bahwa upaya Netanyahu saat ini hanya untuk mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan 7 Oktober. Bahkan Perdana Menteri Israel itu dituding memfitnah pasukan militernya sendiri dan Shin Bet. Mendengar ucapan Lapid itu, Netanyahu menanggapinya dengan tersenyum sinis. Dengan menggebu-gebu, Lapid menyatakan bahwa perang berjalan lambat karena ulah Netanyahu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman yang mereka klaim diambil saat dimulainya perang pada 7 Oktober 2023 lalu. Klip tersebut dibagikan lewat unggahan ex-IDF pada Senin 24 Juni 2024. Dalam unggahan itu, IDF mengklaim bahwa rekaman tersebut diambil sendiri oleh Hamas. Rekaman itu menampilkan penculikan yang disebut IDF dilakukan oleh militan Palestina. Di awal klip terlihat rekaman dari kamera dashboard mobil. 3 orang pria bersenjata tampak masuk ke sebuah rumah. Kemudian rekaman itu berlanjut dan menampilkan adegan penculikan sejumlah orang yang terluka. Mereka tampak berlumuran darah dan dipaksa naik ke bak mobil. IDF mengidentifikasi ada 3 pria yang merupakan warganya, yakni Or Levi, Hersh Goldberg, dan Elia Cohen. Militer Israel menyatakan para sandera itu diculik bahkan dimutilasi oleh Hamas. Melengkapi unggahannya, IDF menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara untuk membebaskan sandera yang ditawan Hamas. Kelompok Hizbullah menyatakan bahwa semua target sensitif Israel berada dalam jangkauannya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Sheikh Nabil Hauq, pada hari Senin, 24 Juni 2024.
Hawk mengatakan Lebanon akan tetap menjadi area kekalahan Zionis. Dikutip dari Tribun News, pihaknya mengklaim bahwa rudal dan drone Hizbullah mampu mencapai target sensitif Israel. Dalam video yang dirilis, terlihat koordinat lokasi-lokasi strategis di wilayah Palestina yang diduduki. Lokasi itu mencakup Bandara Ben Gurion, Haifa, Pelabuhan Hadera, Pelabuhan Ashdod, dan beberapa wilayah penting lainnya. Seperti diketahui, sejak perang meletus di Gaza, ketegangan juga meningkat di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Pasukan Zionis sering terlibat baku tembak dengan militan Hizbullah. Ratusan roket pun telah diluncurkan Hizbullah ke wilayah Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Yoav Gallant. Diketahui pertemuan itu dilakukan di Washington DC pada Senin 24 Juni 2024. Dalam pertemuan itu, Blinken meminta Israel untuk tegas perihal rencana pasca perang di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Washington telah berulang kali mendesak Israel untuk mempersiapkan diri soal rencana selesai perang. Amerika Serikat terus memberikan peringatan bahwa jika rencana itu tak ada, maka dapat memicu pelanggaran hukum dan kekacauan. Tak hanya itu, Blinken juga meminta Gallant untuk tak memperpanjang konflik dengan Hizbullah. Dalam pertemuan itu, Blinken dan Gallant turut membahas upaya-upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Kedua pihak tersebut pun mendiskusikan cara untuk membebaskan semua sandera yang masih ditawan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.